Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dari Allah hingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya belajar kita nanti diberikan kemudahan dan kalian diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ija, silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada asisten mengikuti hormat gerak, tegap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu biar kita lebih mempunyai jiwa patriotis dan nasionalis. Silakan berdiri. Terima kasih anak, silakan duduk kembali. Belum kita lanjut ke pelajaran, tolong keluarkan dulu bukunya. Bukunya Mbak, keluarin dulu. Kita mau belajar apa kita kalau bukunya. Nah, kita. Udah? Kalian tentunya sudah mengenal angka, betul? Tidak? Tahu angka? Tahu. Coba sebutin.
Terus 2, 2. Terus 3, Ivan, selain itu berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Dan seterusnya. Ya. Karena angka itu tak terhingga. Ya. Nah, masalahnya, kadang kita belum terlalu memahami bilangan yang bersifat negatif. Pernah mendengar istilah negatif? Pernah. Positif? Pernah. Pernah. Ada bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dan juga ada bilangan positif. Di kelas 4, kelas 5 itu sudah ada. Nah, untuk di kelas 6 ini lebih ke pengembangan dari bilangan-bilangan tersebut. Misalnya untuk kegiatan sehari-hari. Oke, Bapak tanya lagi. Di rumah punya kulkas? Ya. Enggak. Enggak apa-apa. Nah, gini ya. Sekolah dulu biar pintar, punya pekerjaan, beli apapun yang kita mau, insya Allah mampu. Oke, kulkas. Kulkas itu dingin nggak? Dingin. Oke, dingin. Dingin di situ ada lagi lebih dingin, yang di kotak box yang paling dingin disebut apa? Freezer. Punya kulkas ya? Apa belum punya? Di sini di rumah. Oke, freezer. Itu di situ ada minus 10 derajat, minus 15 derajat, ya kan? Loh, di situ ada minus. Itu bagaimana, Pak? Nanti kita pelajari. Ada lagi pernah melihat film kapal selam atau pernah melihat tayangan video kapal selam? Pernah? Nah, kapal selam yang baru-baru itu yang tenggelam itu, kapal selam turun ke dalaman laut misalnya 1000 meter. Nah, 1000 meter. Lalu naik sekian ratus meter. Sekarang kapal itu berada di ketinggian berapa? Nah, nanti kita bahas di pelajaran saat ini. Oke, anak, untuk memahami pelajaran kita pada saat ini, nanti kalian perhatikan ya video pembelajaran. Nanti kalian cermati, pelajari. Setelah itu nanti Bapak kasih pertanyaan atau kalian yang tanya untuk lebih memahami pelajaran. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjut. Ya. Oke, kalian perhatikan video ini. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai
dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli? Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacat. Contohnya bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacat terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Oke, bentar. Tanya dulu. Sampai pada garis bilangan ada pertanyaan. Oke, Bapak jelaskan lagi sedikit ya. Tadi kan video. Nah, sekarang Bapak lebih menjelaskan lagi agar kalian lebih ingat ya. Oke. Tadi Bapak tanya, kalau kalian ingat kan, bilangan yang ke arah kanan disebut bilangan pintar. Kalau ke sebelah kiri negatif, dilambangkan dengan plus apa minus? Kalau ke kiri, yang negatif minus atau minus, atau kalian umumnya menyebut min. Ingat ya, kalau ke kanan bilangan plus atau positif, kalau ke kiri min atau minus. Oke. Nah, tadi ada dua bilangan. Yang pertama bilangan asli, yaitu yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa kok seterusnya? Karena angka itu tidak terbatas. Kalau yang kedua tadi bilangan cacat, yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu bilangan cacat. Oke, alhamdulillah sampai paham. Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Perhatikan lagi. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama, Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah.
gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, lagi sampai di situ paham? Paham ya? Nah, nanti aja. Nanti setelah tayangan video selesai, kita bermain di lantai kita, ya. Nanti siapa berangkatnya? Coba atau mikir aja yang laki-laki yang bisa melangkah. Ya, nanti ya. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Perhatikan lagi. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Nah, ini yang perlu kita praktekkan biar lebih paham. Oke, Bapak ambil sini ya. Di sini sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, ya. Yang pertama, kalau penjumlahan itu menghadap pada arah yang tetap. Coba pegang sini. Nah, semangat dong. Udah salah Pak? Belum? Waduh sama. Makanya Bapak alat kurus nih. Oke, sekarang pegang di sini. Nah, pegang menghalang. Pegang sini. Nah, pegang sekarang anggap saja di titik 0. Nah, pegang. Kalau penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Coba pegang menghadap sana. Kanan kan? Penjumlahan kanan. Berarti pegang ke sana terus. Ini penjumlahan. Nah, kalau pengurangan nanti berbalik arah. Nah, seperti ini. Maju ke sana. Ya. Oke. Lalu kalau yang kamu jumlahkan itu positif, ya. Kalau penjumlahannya positif, berarti maju. Ya. Oke, lagi. Nah. Ya. Di sini pegang di titik berapa? Titik 0. Misalnya ini karena ubinnya sedikit, ya, mohon maaf. Jadi pegang dari tangan. Nah, karena pertanyaannya adalah positif 2 ditambah positif berapa? 3. Positif kanan atau kiri dong? Ayo, tadi kalau positif kanan atau kiri? Kanan. Berarti jalan dulu 3. 1, 2, 3. Pegang di titik berapa nih? Yang keras? 3. Ditambah positif 2. Ditambah. Kalau tambah ini pegang masih hadap sana apa mundur? Maju berapa? 2. Oke. Pegang maju 2. 1, 2. Berarti pegang diangkat berapa? 1, kita 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang pegang di titik 5. Berarti 3 positif tambah 2 positif sama dengan 5. Oke, terima kasih Bunda dulu. Bapak ilustrasikan yang lebih mudah. Apa ilustrasinya? Begini. Kalau positif ini
Bapak ilustrasikan untung. Kalau negatif, Bapak ilustrasikan apa? Antonim untung apa? Balik lawan kata dari untung apa? Rugi. Pintar. Nah, kalau positif, Bapak anggap untung. Kalau minus, Bapak anggap rugi. Oke. Masih 2 dan 3. 3 positif dan Kansa untung 3 juta. Wah, pengusaha biasa, pengusaha. Lalu besoknya untung 2 lagi, kan tambah plus, tambah untung. Berapa anak? Yang hari ini 3 juta, besoknya untung 2 juta. Berarti 3 tambah 2 5. 5-nya ini untung apa rugi? Untung atau positif 5. Understand? Yes. Alhamdulillah. Ada apa kami? Ya, silakan. Nah, masih semangat? Masih. Lanjut. Videonya. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Oke. Jelas ya? Di sini soalnya 9. Oke, Bapak ini aja. 9 ini positif apa negatif? Positif. Min 6 negatif. Kok dapat 3 dari mana? Oke. Apa perjelas ya? 9 positif. Ini Rifan. Rifan tadi dari kamar mandi jalan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti Rifan berada di titik 9. Oke. Ditambah. Tadi ingat ditambah. Ditambah masih menghadap apa sudah berbalik? Masih menghadap yang sama. Masih menghadap sana, tidak berbalik. Menghadap sana. Oke. Ditambah min. Nah, min ini ke kiri apa ke kanan? Kiri. Nah, karena ke kiri, ada arah sana kan? Ke kiri, berarti ke arah sana kan? Mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 9 mundur berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu 9 ditambah minus 6 sama dengan 3. Understand?
Bapak lagi ilustrasikan. Masih untung dan rugi. Kan? Perhatikan. Siapa namanya tadi? Ais. Ais minggu pertama jualan ayam. Loh, ayam sekarang bagus loh, artinya mahal loh. Bulan kemarin Ais untung 9 juta. Wih. Tepuk tangan dong, untung. Nah, di bulan Juli karena masih jalan berapa hari ini? Juli udah jalan berapa hari ini? Jalan 5 hari. Ternyata banyak yang mati ayamnya. Lalu si Ais rugi, minus kan? Rugi 6. Kemarin untung 9 juta. Bulan Juli awal ini rugi 6 juta. Kira-kira masih punya untung tidak? Berapa? 3. 9 dikurang 6. Berarti masih punya untung di 3 pada awal bulan ini. Mudah-mudahan di akhir bulan untungnya lebih besar. Oke, kita perhatikan tadi. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Oke, Bapak jelasin lagi. Sebelum Bapak jelaskan, coba Rifan berdiri. Nah, di situ aja. Karena ini pandemi Rifan, jadi harus taat aturan pemerintah. Tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ya. Sudah dipasang maskernya? Jos, yang duduk. Oke. Bapak jelasin lagi. Jangan khawatir, nanti ada yang akan Bapak bagi untuk kalian lebih semangat mengerjakan. Kan Bapak jelaskan tadi. Apa yang dibagi Pak? Iya gawian atau ya pekerjaan. Biar kalian gak ngantuk terus. Oke. Minus 8. Berarti si Rifan dari titik 0 mundur. Kok mundur Pak? Ayo kenapa mundur? Minus pintar. Mundur ke minus 8. Ditambah 4. Ditambah ini berputar apa masih di hadapan? Masih menghadap yang sama? Oke. Berarti minus kanan ke kanan apa ke kiri jalannya? Kanan, berarti ke sana. Dari 8 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sekarang Rifan berada di titik min. Bapak ilustrasikan lagi. Rifan lagi aja. Tadi
dia lupa nggak pakai masker. Rifan ini pengusaha apa Pak? Bebek. Pengusaha bebek. Di bulan Mei Rifan ini ancur-ancuran, rugi 8 juta. Berapa? Rugi 8 juta. Dengan gigih dia berusaha terus untuk bangkit. Rifan lalu di bulan Juni untung 4 itu minus apa plus? Plus atau minus? Plus. Berarti Rifan dengan gigih berusaha laba atau untung 8 juta. Sayangnya di bulan Mei Rifan rugi 8 juta. Tapi bulan Juni punya hutang apa? Bulan Juni dia berhasil mengumpulkan keuntungan 4. Tapi karena punya hutang 8, Rifan masih punya hutang 8 di situ anak. Masih punya hutang 4 lagi. Punya hutang 8 lalu untung 4, masih punya hutang lagi 4. Enggak masalah. Bulan Juli tambah banyak untung. Sampai sini Bang? Berapa orang tadi? Soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tepat. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Oke, lagi. Semangat. Ngantuk. Waduh, ini. Biar nggak ngantuk, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Nyanyi semangat. Hah? Garuda Pancasila. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tangan. Oke, Bapak ilustrasikan lagi. Nah, kalau minus begini ini Bapak ingat kulkas. Enggak kulkas, boleh ganti yang lain. Siapa namamu tadi? Widya, suka camping dia. Camping atau suka mendaki gunung. Traveling. Setiap akhir liburan sekolah, dia suka apa? Panjat, suka mendaki gunung. Nah, mendaki gunung. Ketika si Widya ini di tengah-tengah, suhunya udah mulai dingin.
Berapa dinginnya? Suhunya sudah minus 7 derajat Celcius. Dingin nggak kira-kira? Dingin. Wong sekarang ini kira-kira 20 derajat aja dingin. Apalagi minus 7. Dingin lagi. Tetapi dia dengan teman-teman tidak putus asa. Dia mau sampai puncak gunung. Sampai di atas gunung, suhunya tambah lagi. Tambah minus 3 derajat. Di atas gunung, puncak gunung berapa derajat? Minus 10 derajat. Di tengah-tengah min 7 derajat. Lalu naik lagi ke atas gunung, tambah dingin lagi. Berapa tambahnya? Minus 3 derajat. Tadi tuh min 7. Kok tambah min 3? Oh berarti di atas gunung berapa derajat? Minus 10 derajat. Lanjut ya. Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Sudah dipahami ya? Ada pertanyaan di sini? Enggak ada? Berarti insya Allah paham ya? Kalau paham, setelah ini kita mempelajari lagi. Bapak kasih kalian lembar kerja, kalian pelajari, dan nanti ada soalnya itu. Nah, Bapak ingin tahu sampai mana kalian memahami pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Paham anak? Paham? Alhamdulillah. Oke anak, sekarang kita tata meja dulu. Sekarang diri dulu. Di tata meja, tolong jaga. Ivan, yang sana Pak. Ini Pak, diangkat Pak. Pak, sini Pak. Jangan dekat Pak.
social distancing. Ini bisa masuk mana? Social distancing, jangan dekat. Oke, jangan mendekat. Oke, ini Bapak Badim, tempat kerjanya nanti didiskusikan, ya, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Oke. Coba. Sekarang kalian buka di halaman, mulai halaman 2 saja. Kalau halaman 1 itu tentang pembahasan tujuan pembelajaran, ya. Sudah. Oke. Di situ yang halaman 1 anak-anak, di situ mengenai tentang kompetensi pengetahuan dan indikator pencapaian, kompetensi keterampilan, indikator pencapaian, dan tujuan LKPD yang akan kalian kerjakan ini. Tujuannya adalah dengan mengerjakan LKPD ini, siswa dapat lebih memahami dan mampu menyelesaikan operasi hitung, bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dengan baik dan benar, seperti yang telah kalian perhatikan di layar tadi. Oke, buka halaman 2. Coba kalian baca dulu halaman 2 dan halaman 3. Bapak kasih waktu sebentar. Silakan. Oke, jika sudah, keluarkan alat tulis kalian, pulpen atau pensil dan penggaris, karena materinya adalah membuat garis bilangan pada halaman 3. Silakan buka halaman 3. Oke. Ayo berlatih kerjakan soal berikut ini dengan menggunakan garis bilangan. Ayo, kerjakan. Gak apa-apa, kerjasama. Silakan, ya. Kenapa? Di sini langsung di sini. Di LKPD ini nanti dikumpulkan. Nanti PR-nya di buku, PR-nya ya. PR-nya. Ini yang ini kerjakan di sini nanti dikumpulkan. Nah ini, ya silakan di sini. Nah, nih, silakan. Mana penggarisnya, Ban? Wah, nakal ini namanya. Lupa kapan? Pinjam temannya dulu, gantian. Di sini ya. Ayo, silakan dikerjakan dulu. Sambil dikerjakan, nanti kalau ada yang kurang paham, tanyakan Bapak. Di sini aja, langsung di sini. Nanti PR-nya aja yang di situ. Nah, yang ini. Nah, ini. Ayo, berlatih kerjakan soal berikut ini dengan menggunakan garis bilangan. Di sini, sesuai contoh, sesuai yang ada di papan. Wilayah. 11.
garis dulu. Bikin garis dulu. Selesai. Nah. Agak ke bawah biar cukup nanti. Nah. Mungkin seterusnya. Nah kan kita bisa melihat yang sebelah sini kan ada sampai 13 tuh. Bawah. Gimana anak sudah ya? Sudah. Coba Bapak lihat dulu. Coba Ica. Sudah Ica? Sudah. Jelasin Ica. 3 tambah 8. Ya. Sampai dengan berapa nih? 11. Dari mana 11? Maju sampai 8. Nah. Tambah 3 hasilnya 11. Oke, jadi 3 tambah 9 sama dengan 11. Bentar. Udah lagi? Ais sudah Ais? Nomor 2 sudah? Ais sudah? Nah, coba. Suhu dalam sebuah ruangan awalnya adalah 28 derajat Celcius. Kemudian suhu meningkat 5 derajat Celcius. Pada siang hari suhu turun 17 derajat Celcius. Pada malam hari saat ini suhu dalam ruangan tersebut menjadi 28 ditambah 5 dikurang 17 sama dengan 16. Oke, bagus. Nomor 1 mantap, nomor 2 mantap. Terima kasih. Sudah. Pahamkah kalian tentang teknik hari ini? Sudah ya? Ya, coba kalau sudah Bapak pengen ngajuin pertanyaan sebelum kita pulang. Nanti katakan dulu ya, nggak boleh rebutan. Oke. Bilangan positif, negatif, dan seterusnya. Ya kan? Pertanyaannya, bilangan positif konsepnya itu jalan ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kanan. Kalau bilangan apa? Positif. Kalau negatif? Ya, bukan? Kiri. Ke kiri. Oke, sekarang entah dulu, Bapak ingatkan, kalau konsepnya bilangan positif ke kanan, kalau ke kiri bilang negatif. Oke, sekarang adakah kaitan bilangan negatif dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak? Ada. Coba apa sebutin contohnya? Suhu kulkas. Suhu kulkas. Apa kulkas itu? Kulkas tempat menyimpan makanan. Kenapa suhunya aja? Dingin. Kenapa dingin? Biar makanan adakah contoh lain? Ya. Suhu pegunungan. Kok pegunungan? Dingin kan di sana? Dingin, ya. Dingin, ya. Karena pegunungan selalu di atas permukaan apa? Permukaan laut yang di atas permukaan laut. Oke ya? Apa ya anak ya? Alhamdulillah. Oke anak, kalau memang sudah, mari kita tutup pelajaran ini. Tapi sebelum kita tutup, Bapak punya kenang-kenangan untuk kalian di rumah. Coba kalian buka buku matematikanya halaman 21. Buka dulu halaman 21. Sudah? Oke. Halaman 21. Kerjakan soal 3. Nomor 1 sampai 5. Oke? Ingat, dengan garis bilangannya disertakan.
Ya, Bapak ingin tahu sejauh mana kalian menerima pelajaran ini. Nah, tuh, yang nomor 1. Soal 3 ya. Bidang soal 3 nomor 1 sampai 5. Oke, sudah ditandai? Dah, tutup bukunya. Dah, tutup dulu bukunya. Lalu kita dulu ya, tapi rapikan dulu bukunya. Rapikan dulu, masukkan tas dulu. Hati-hati. Anak sebelum kita pulang, saya mohon Mbak Ica untuk meminta doa dulu. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak, alhamdulillahirobbilalamin ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi semua ya. Kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan, dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini masih pandemi. Kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan. 1, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Paham ya? Tetap sehat, tetap semangat. Besok kita bertemu lagi di kelas yang sama. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dulu. Gak usah lari-lari ya. Nanti kalau mau keluar gak usah saling ya. Kita begini aja ya. Kita tetap saling menghormati, tapi juga harus menjaga kesehatan ya, tanpa bersentuhan antara lain. Silakan. Ayo. Ditaruh sini, ada pipinya.